Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Ada berita yang sangat mengejutkan ya, walaupun itu dari negeri jiran. Tapi karena apa? Karena antara Malaysia dan Indonesia ini kan seru ya, istilahnya saling ngejek netizennya tapi ya. Nah ini mendadak kok ada berita bahwa pelatih Harimau Melaya King Panggon mundur. Nah ini bikin pening tujuh keliling, terutama netizen Malaysia ya. Nah sehingga dengan gerak cepat FAM itu PSSI-nya Malaysia itu langsung mengambil tindakan, yaitu resmi tunjuk pelatih Spanyol jadi pengganti keputusannya mundur King Panggon dari kursi pelatih timnas Malaysia, yang cukup mendadak ya, langsung direspon Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM ya. Nah, jadi penggantinya untuk melatih Malaysia sejak tahun 2022 ya, tepatnya tahun 21 Januari itu King Panggon ngelatih kan, dan memiliki kontrak ya menangani Harimau Malaya itu hingga Desember tahun 2025. Namun pelatih Korea Selatan itu memutuskan angkat kaki pada hari Selasa tanggal 16 Juli. Sebagai informasi ya, Panggon telah bertemu dengan manajemen FAM untuk menyampaikan keinginannya memperpendek durasi kontrak, ujar Wakil Presiden FAM Datuk Wira Muhammad Yusuf ya. Sehingga ditinggal Panggon, Malaysia menunjuk juru taktik asal Spanyol yaitu Martí Vicent sebagai pelatih sementara. Vicent sebelumnya merupakan asisten dari Panggon. Kini Vicent akan melaksanakan tugas dengan bantuan asisten lain yaitu Ella Farasan serta deretan pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya membantu Panggon yaitu Park Bobby sebagai asisten pelatih, Ko Jun Ho yang melatih kiper, serta Ji Hyun yang menjadi pelatih kebugaran dan analisa. Jadi performanya dalam hal ini pasti tugas pertama Martin sebagai pejabat pelatih kepala Harimau Malaya adalah memimpin tim untuk kompetisi Pesta Bola Merdeka tahun 2024 yang akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil pada bulan September, bulan depan ini ya. Jadi udah sangat mepet ya, yang mana diikuti oleh 3 tim yaitu Tajikistan, Lebanon, dan Filipina. Jelas Datuk Wira Muhammad setelah gagal lolos ke fase ketiga kan kualifikasi Piala Dunia 2026, agenda Malaysia melanjutkan yaitu dengan adanya Piala Merdeka dan Piala AFF. Hal ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai posisi Martí Vicent ya. Apakah akan menjadi pelatih tetap atau sementara ya, menunggu mencari pelatihnya. Jadi karena kasus King Panggon ini dianggap tak lazim ya, media asal Korea Selatan BSL melaporkan King Panggon itu melakukan jumpa pers pada hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024. Pada jumpa itu King Panggon menyatakan mundur dari tim Nas Malaysia. Jadi menurut majalah Korea ya, kasus Panggon itu aneh bagi publik Korea Selatan sebab tidak lazim ya seorang pelatih membuat jumpa pers untuk mengumumkan pengunduran diri. Nah, hal yang tidak lazim bagi seorang pelatih untuk mengadakan jumpa pers pengunduran diri. Sebagian besar federasi atau klub biasanya hanya mengeluarkan
pernyataan saat mengumumkan pengunduran diri atau pensiun ya, secara tertulis. Nah, jadi apa alasan Kim Panggon mundur? Nah, Kim Panggon sejatinya punya kontrak jangka panjang kan dengan tim Malaysia. Dia masih terikat kontrak untuk jadi pelatih hingga tahun 2025. Namun Kim Panggon memilih untuk mundur. PSL tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan Kim Panggon mundur dari posisi pelatih Malaysia. Nah, mereka menyebut Kim Panggon sebetulnya ingin bertahan di Malaysia memimpin Piala AFF, tapi ternyata dia memilih mundur. Nah, banyak spekulasi yang berkembang ya. Jadi kenapa Kim Panggon mendadak mundur? Yang pertama, ya, Kim Panggon dituntut target yang terlalu tinggi. Ya. Salah satunya ya, harus bisa minimal sama Indonesia atau melampaui. Nah, target ini terlalu tinggi, kenapa? Karena tidak diimbangi dengan permintaannya Kim Panggon. Kim Panggon sering mengatakan bahwa contoh Indonesia, dalam arti contoh Indonesia itu suruh datang ke Eropa untuk mencari bibit-bibit dari naturalisasi, tapi yang grade A seperti Indonesia. Tapi kenyataannya manajemen farm tidak bergerak sama sekali. Nah, hal ini kan bikin pusing Kim Panggon kan. Sementara Indonesia tiap hari gembor-gembor grade A datang, grade A datang. Nah, salah satu ini membuat Kim Panggon itu mungkin stres. Terus yang kedua, netizen Malaysia itu betul-betul menekan ya, Harimau Malaya itu harus bisa menang dengan Indonesia. Karena ini adalah harga diri kah, apakah, yang penting itu. Sehingga kalau dipaksakan Malaysia ketemu Indonesia, sudah ya, walaupun bola bunda dipastikan Malaysia itu kalah. Nah, dari hitung-hitungan seperti itu ya, Kim Panggon lebih baik mengundurkan diri ya. Karena kedepannya tambah suram, tambah runyam, dan akan dihujat sana sini ya. Saya pikir itu informasi sementara ya. Kita lihat perkembangan lebih lanjut. Terima kasih. Merdeka.